Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Koswara dengan NIM 11.022.0403 IT12. Saya sebagai moderator acara ini. Dalam pembahasan kali ini mengenai adab pergaulan dalam agama Islam yang akan dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Nujul Furqon. Kepada Ustadz dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita rahmat hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Dan salawat bermahkota salam, marilah sama-sama kita sanjung jadikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang adab pergaulan dalam agama Islam. Oke. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya pergaulan adalah interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok lainnya, atau juga pergaulan merupakan salah satu cara kita berinteraksi dengan alam dan juga lingkungan sekitar. Oke. Adab pergaulan dalam Islam yaitu dapat dibagi menjadi 9. Pertama yaitu moral, respek, dan komunikatif. Dan yang kedua, pergaulan seorang non-muslim dengan non-muslim. Ya, di sini pergaulan seorang muslim dengan non-muslim yaitu kita menghargai non-muslim bagaimana mereka, seperti misalnya kita tetap menyapa mereka saat kita bertemu. Dan yang kedua, pergaulan sesama muslim. Ya, pergaulan sesama muslim itu seperti yang kita lakukan sehari-hari, seperti menyapa dengan assalamualaikum dan juga mengajak dengan kebaikan lainnya. Yang keempat yaitu pergaulan antar generasi, yaitu kita yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, dan yang muda menghormati yang lebih tua. Dan yang kelima yaitu pergaulan dengan orang yang dihormati, yaitu seperti kiai, ulama, bahkan presiden, kita harus menghormati mereka. Dan yang keenam yaitu pergaulan dengan orang tua dan juga keluarga. Ya, dengan kita mematuhi segala perintahnya orang tua dan bersikap lemah lembut terhadap orang tua dan juga keluarga. Dan 7 itu pergaulan dengan tetangga, yaitu kita senantiasa memberi rezeki kepada mereka dan juga kegiatan baik lainnya dengan tetangga. Itu pergaulan antar jenis. 8 dan 9 rambu-rambu Islam tentang pergaulan. Oke, next. Ya, manfaat pergaulan itu banyak sekali. Tetapi di sini saya hanya menyebutkan 4. Yaitu pertama, ajang memastikan identitas diri sebagai seorang yang beragama Islam. Ya, orang lain atau non-muslim tidak membaca Al-Quran dan juga hadis, tetapi mereka melihat bagaimana kita melakukan dan juga pergaulan kita terhadap mereka. Dan yang kedua itu meningkatkan kemampuan berinteraksi dan ikatan pertemanan. Ketiga, memenuhi kebutuhan otonomi. Dan yang keempat, memperkaya pengalaman. Ya, pergaulan kita dengan orang-orang dan juga sosialisasi kita dengan masyarakat sekitar memperbanyak pengalaman kita. Ya, dan etika pergaulan dalam Islam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, etika atau adab bergaul dengan teman sesama jenis, dan yang kedua, adab atau etika bergaul dengan lawan jenis. Ya, adab bergaul dengan teman sesama jenis itu mengucapkan salam ketika bertemu, seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dijawab oleh temannya. Dan yang kedua, memilih teman dalam bergaul. Yang ketiga, mencintai teman karena Allah. Dan yang keempat, saling tolong menolong dalam kesusahan. Dan yang kelima, saling menghormati hak teman. Ya, kita tidak mencaci makinya dan juga tidak merendahkan hak teman kita. Yang keenam itu menjauhi hal yang menimbulkan keburukan. Yang ketujuh, menjaga keharmonisan hubungan pertemanan kita. Dan selanjutnya ada bergaul dengan lawan jenis. Yang pertama, menutup aurat. Tapi sesungguhnya menutup aurat tidak hanya ketika kita bergaul dengan lawan jenis, tetapi di saat kita kapanpun, dimanapun. Yang kedua, yaitu dilarang berduaan sesama jenis. Yang ketiga, menundukkan pandangan agar terhindar dari fitnah dan juga perzinahan. Dan yang keempat, tidak menyentuh. Dan yang kelima, tidak berdandan, sehingga
menarik perhatian dari lawan jenis tersebut. Dan yang keenam, menjaga batas intensitas komunikasi. Yang ketujuh, tidak bercampur baur antara laki-laki dan juga perempuan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Ustadz sudah menjelaskan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung on mic saja dan menyebutkan nama dan NIM. Silahkan. Satu, saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana pandangan syariat Islam tentang seorang muslimah yang memakai jilbab tetapi tidak dijulurkan ke depan dadanya, melainkan diselangitkan ke bahunya atau sekitar leher atau bahkan dimasukkan ke dalam lubang bajunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibnu Yasin Al-Fatan. Cara berhijab yang benar ialah menutupi seluruh kepala kecuali wajahnya dan dijulurkan ke al-jaib. Kata al-jaib di sini sebagaimana disebut dalam ayat tentang jilbab bisa memiliki beberapa makna. Pertama, lubang baju di sekitar leher, kedua dada. Jika kita memakai makna pertama, maka tidaklah apa-apa menaikkan ujung jilbab ke sekitar leher sepanjang tidak ada bagian tubuh yang terlihat dan baju yang dipakai cukup longgar sehingga tidak menimbulkan bentuk dada. Namun jika kita memakai makna kedua, maka ujung jilbab harus dijulurkan ke depan dada. Yang lebih afdol adalah menjulurkan jilbab ke depan dada, karena lebih aman dari timbulnya fitnah dan juga lebih hati-hati dalam menyikapi perselisihan. Oke, bagaimana? Terima kasih atas penjelasannya. Ada yang ditanyakan lagi kepada teman-teman? Silahkan, on mic. Saya mau bertanya, Atalah Putra Fajar dari IT12 dengan NIM 11022025556. Nah, pertanyaan saya, mengapa Islam itu sangat ketat dalam pergaulan berbeda jenis, sedangkan budaya atau agama lain tidak ketat dan tidak seberat itu? Oke. Jawabannya, itu karena sudah dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa haram kedua orang yang bukan muhrim berduaan. Itu semua berbeda dengan budaya luar Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang sempurna. Oleh karena itu, semua yang dilarang adalah dosa, termasuk masalah seperti dan mengapa budaya luar bebas, karena budaya luar tidak mengenal batasan yang seperti Islam ajarkan. Oke, bagaimana? Ya, cukup Pak, terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Bagi teman-teman yang bisa menyimpulkan dari pembahasan tadi tentang adab pergaulan dalam agama Islam, sok dipersilahkan. Saya aja. Sok. Nama saya Adam Abi Wilson dari IT12 dengan NIM 110220153. Oke, dari materi yang dijelaskan oleh Ustadz Nuzul Furqan dan dari pertanyaan teman-teman yang lain, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam Islam ini telah mengatur semuanya termasuk pergaulan dengan secara detailnya. Jadi kita dengan siapapun sudah diatur pergaulannya dengan hak dan batas-batasan masing-masing. Jadi kita juga harus pintar-pintarnya memosisikan diri kita dengan masyarakat, dengan siapa kita bergaul. Dengan teman kita harus memilih teman yang baik, yang mengantarkan kita pada kebaikan, bukannya mewarnai kita dengan kejelekan mereka. Dengan orang tua kita harus saling menghormati, dan bahkan dengan lawan jenis kita harus memperhatikan batas-batasnya, jangan sampai berkholwat, berduaan, dan hal-hal lain yang menjurus ke perbuatan zina. Sehingga kita dapat menjadi pribadi yang baik di tengah masyarakat. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Oke, sangat bagus sekali. Acara sudah selesai. Kita akhiri dengan berdoa yang akan dipandu oleh Pak Ustadz. Pada Pak Ustadz, dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Koswara dengan NIM 11022044403 dari IT12. Testimoni dan harapan ke depan selama mentoring ini yaitu saya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Harapan ke depannya itu
lebih meningkatkan dan bisa memperbaiki ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hashim Al-Faton dari IT12 dengan NIM 11022011391. Jadi berdirinya saya di sini akan memberikan sedikit testimoni dan harapan terhadap tutoring atau mentoring agama Islam. Yang pertama, dari adanya mentoring agama Islam ini, saya dapat belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil yang baik dan benar. Lalu, dari pelajaran kultum, saya dapat belajar bagaimana cara menyampaikan pendapat atau memberikan pendapat di depan orang banyak tanpa rasa takut atau rasa malu. Lalu, harapan saya bagi mentoring agama Islam ini dapat menjadi lebih baik lagi dalam memberikan ilmu atau memberikan pelajaran kepada mente-mente yang akan diajari nantinya. Sekian testimoni dan harapan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurulkan, NIM 11022024668 dari IT12. Testimoni dan juga harapan selama monitoring saya, yaitu pertama, saya lebih menjadi berani akan berbicara di depan umum karena dengan diadakannya kultum pribadi atau kultum mandiri secara perorangan, secara bergilir, dan selanjutnya saya lebih mengetahui di mana kesalahan saya membaca Al-Quran dan juga dapat membenarkan jika terdapat kesalahan dalam saya membaca Al-Quran. Dan khususnya itu di surah-surah yang dipakai pada sholat. Dan harapan saya untuk mentoring selanjutnya itu agar lebih bagus daripada sekarang. Mungkin nanti mentoringnya tidak secara online lagi, tapi dengan diadakannya sebuah majelis atau pertemuan langsung, yaitu saya harap lebih baik daripada yang sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isanul Iqbal, NIM 11022025545 dari kelompok IT12. Testimoni untuk mentoring adalah dapat menambah ilmu dan wawasan dalam bacaan Al-Quran dan mengenal dunia kampus, dan dapat melatih saya untuk berbicara di depan umum. Kemudian harapan untuk mentoring ke depannya adalah agar mentoring dapat dilakukan dengan tatap muka dan dilakukan secara informal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atalah Putra Fajar Dijaka dari kelompok IT12 dengan NIM 11022025556. Nah, di sini saya akan memberikan feedback tentang mentoring agama untuk beberapa minggu ke belakang. Dan pelajaran yang saya ambil dari mentoring agama tersebut adalah menambah baiknya sikap saya dan juga keimanan saya, dan juga memberikan pengetahuan lebih tentang agama. Dan juga di sana saya belajar banyak untuk memperbaiki cara mengaji saya dan belajar ilmu tajwidnya. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofriadillah dari IT12 dengan NIM 11022044420. Baik, pandangan saya dengan berjalannya mentoring ini, saya menjadi orang yang lebih baik. Yang pertama, saya mengerti tajwid dengan adanya pengajian setiap mentoring, dan saya lebih baik dalam untuk berbicara depan umum karena dengan adanya juga kultum selama pergantian. Harapan saya untuk mentoring ke depan, semoga ini bisa diteruskan dengan tatap muka atau offline, karena dengan adanya seperti tatap muka atau offline, contoh seperti majelis, itu akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kegiatan mentoring ini berjalan dengan baik dan bermanfaat karena materinya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Semoga mentoring tahun depan dapat berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Faris Syarif, IT12 dengan NIM 11022025458. Untuk mengenai kegiatan mentoring ini, saya berpendapat bahwa kegiatan mentoring ini memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya untuk memperlancar bacaan Al-Quran, beserta untuk meningkatkan silaturahmi antar sesama teman dan abang kelas, dan juga untuk menambah ilmu melalui kultum yang telah disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswa di kelompoknya tersebut. Testimoni untuk mentoring 2020 kemarin, ya yang pastinya sangat berkesan, sangat rame, sangat seru. Terus
jadi semakin penasaran untuk mempelajari dan mengetahui hal-hal baru mengenai agama Islam. Untuk harapan kedepannya, semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah mengikuti mentoring kemarin, dan juga semoga ilmu yang saya dapat dari mentoring kemarin bisa berkah dan berguna bagi nusa, bangsa, dan juga agama. Nama saya Adam Abi Ilham dengan NIM 11022015773. Testimoni dan kesan saya selama mengikuti mentoring di Telkom University selama ini yaitu yang pasti seru dan juga syahdu. Jadi setiap kali mentoring itu hati itu rasanya tentram dan segala pikiran yang penat dan resah itu serasa terrefresh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Nara dengan NIM 11022043374 dari IT 12. Testimoni untuk mentoring ini ya saya dapat menjadi lebih berani karena ada sesi kultumnya itu, dan saya dapat mengetahui kesalahan saya saat saya membaca Al-Quran. Dan untuk harapan ke depan dari mentoring ini, saya harap bisa lebih baik ya dari yang kemarin, karena saat ini kan masa pandemi jadi tidak bisa ketemu langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.